Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Ibu Risma. Senangnya dipanggil apa? Panggil Ibu Risma saja. Mbak Risma. Begini, Bu, saya Nur Fadila Dwi Lestari, mahasiswa keperawatan Fakultas Universitas Hasanuddin. Di sini itu saya ingin melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan terkait materi tentang masker. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah dapat atau sudah pernah baca-baca di internet sebelumnya terkait masker, Bu? Iya, Bu, pernah. Yang saya ketahui itu dari yang saya baca, pada masa pandemi seperti ini kita memang sangat dianjurkan untuk memakai masker untuk menjaga kesehatan kita. Wah, betul sekali yang Ibu bilang tadi. Nah, di sini kan saya ingin melakukan pendidikan kesehatan. Nah, sebelumnya itu ada video yang ingin saya perlihatkan kepada Ibu. Tunggu ya, Bu. Nah, itu tadi beberapa video singkat dari Kemenkes terkait masker. Tadi kan Ibu sudah menonton video singkat terkait masker. Nah, di sini saya akan melakukan penyocokan, Bu. Di sini ada poster, bisa Ibu lihat sendiri juga. Nah, sebelumnya, Bu, saya mau tanya, Ibu tahu tidak apa itu masker? Masker itu yang kita gunakan sebagai pelindung diri kita untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang ada. Ya, betul sekali apa yang Ibu bilang. Nah, kita tahu kan WHO itu organisasi kesehatan dunia, masker itu merupakan alat yang dapat melindungi kita, baik misalnya dari orang yang mungkin sedang flu atau sedang sakit, ataupun masker itu bisa digunakan juga untuk mengendalikan sumber seperti yang saya jelaskan tadi di awal sama di video juga tadi. Masker itu bisa digunakan kayak itu, Bu, sekarang ini kan lagi masa pandemi ya, Bu, COVID-19. Jadi bisa digunakan untuk mengendalikan penyebaran dari COVID-19. Nah, kalau yang Ibu tahu itu masker ada berapa, Bu? Yang saya ketahui itu dua, masker kain dan masker bedah. Oh iya, Bu, tahu sekali. Ibu tahunya dari mana? Dari sosial media serta yang saya baca-baca di surat kabar. Oh, dari sosial media ya. Nah, betul sekali Ibu bilang seperti yang kayak di sini tadi tuh, Bu. Ini ada yang namanya kayak masker kain yang Ibu bilang tadi. Nah, masker kain ini tuh, Bu, digunakan untuk masyarakat yang sehat, Bu. Dan masker kain ini tuh bisa dipakai maksimal 3-4 jam, tetapi setelah itu bisa digunakan ulang, tetapi sebelumnya itu harus dicuci dulu, Bu, direndam di deterjen. Tetapi masker kain ini, Bu, tidak bisa digunakan oleh petugas kesehatan kayak dokter, perawat, karena dia ini, Bu, tingkat filtrasi untuk menyaringnya itu, Bu, sangat kecil. Nah, terus ada yang namanya ini masker bedah seperti yang kayak saya pakai ini, Bu. Itu masker bedah itu bisa digunakan oleh masyarakat juga, misalnya kalau seperti sakit begitu, seperti flu atau batuk, bisa digunakan sama digunakan oleh tenaga kesehatan seperti perawat, dokter yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Nah, untuk masker bedahnya ini, Bu, sendiri digunakan itu sekali pakai saja, setelah dipakai langsung dibuang apabila sudah rusak dan lain sebagainya. Nah, masker yang ketiga itu ada namanya respirator N95. Nah, masker respirator N95 ini, Bu, tidak disarankan untuk masyarakat umum. Karena kenapa? Karena masker ini tuh hanya digunakan oleh tenaga medis yang kayak kontak langsung, misalnya dia tuh bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19 begitu, Bu, seperti kayak Wisma Atlet. Karena masker ini, Bu, tingkat filtrasinya itu sangat tinggi, jadi bisa dibilang sangat bagus lah untuk dipakai. Terus masker ini tuh sebenarnya disarankan untuk sekali pakai saja, tetapi kalau ada kelangkaan, misalnya kayak awal-awal pandemi itu kan, Bu, ada kelangkaan. Nah, masker ini bisa dipakai berulang gitu, Bu. Nah, terus Ibu tahu tidak cara penggunaan masker? Tahu? Ya, tahu. Nah, ini, Bu, saya ada beberapa masker yang kayak ini tadi, Bu, masker bedah. Dengan yang ini yaitu masker bedah ada dua warna kan, sama ada juga yang masker kain seperti ini. Nah, masker kain yang harus dipakai itu, Bu, kalau bisa, Bu, 3 lapis di dalamnya biar dia tuh lebih bagus gitu. Nah, untuk cara pemakaian masker kain sendiri nih, Bu, seperti yang kita tahu itu, pertama itu harus cuci tangan dulu, cuci tangan 6 langkah, cuci tangan. Terus sesudah itu
maskernya itu diambil, tetapi yang dipegang itu hanya bagian kaitnya. Usahakan jangan memegang yang bagian depan. Dipegang, terus nanti bisa dipasang seperti ini, dipasang di telinga. Terus sesudah itu kita pastikan Bu, kalau sesudah dipasang dipastikan apakah ininya itu Bu, maskernya harus rapat sesuai dengan hidung, terus di dagu juga. Pokoknya kalau bisa Bu jangan ada sampai longgar begitu Bu. Terus nah ini Bu, masker bedanya tadi. Masker bedanya itu Bu kan ada dua warna, dia yang berwarna di depan sama yang putih. Nah yang di depannya itu masker yang berwarnanya Bu, terus di atasnya itu ada stripnya begini Bu, bisa Ibu pegang. Ya ada stripnya. Terus cara pemasangannya dia tuh hampir sama seperti masker kain tadi, cuci tangan dulu, atau bisa juga pakai hand sanitizer atau hand scrub. Terus yang usahakan yang dipegang itu ininya, kaitnya, dipegang kaitnya, terus dipasang, diharapkan ini Bu, dipasang, terus nah yang stripnya ini itu Bu digunakan untuk kita kasih pas di bagian hidung, kita bisa tekuk begini Bu, dikasih pas di bagian hidung. Terus di bagian bawahnya itu jangan lupa ya di dagu, kalau bisa jangan sampai ada kelonggaran. Nah kalau untuk melepaskannya sendiri, Ibu tahu tidak cara melepaskannya? Tidak. Nah cara melepaskannya itu sama seperti sebenarnya sama saja masker kain ataupun masker bedah. Jika sudah terpasang Ibu, usahakan itu yang dipegang adalah pengaitnya. Usahakan yang dipegang pengaitnya, jangan sekali-kali memegang bagian depan masker, karena ditakutkannya di situ pasti sudah banyak kayak sibu atau apa. Nah terus seperti yang saya bilang tadi itu ada beberapa hal yang perlu kayak dihindari penggunaan masker, seperti misalnya usahakan jangan memakai masker yang sudah kayak rusak begitu, bukan biasa dia itu kotor atau rusak di depannya. Usahakan jangan pakai begitu karena tidak bagus. Terus usahakan juga jangan memakai seperti yang saya bilang tadi, jangan memakai masker yang longgar, jangan memakai masker yang di bawah hidung. Kan ada itu dulu biasa kayak orang itu memakai masker di bawah hidung, dia pasti di bawah hidungnya begitu. Terus untuk melepaskan maskernya sendiri itu usahakan itu kalau dengan orang lain itu kita kasih bicara kayak 1 meter begitu Bu, biar orangnya yang lain itu terhindar, kita juga terhindar begitu Bu. Terus untuk menggunakan masker sendiri ini Bu, hindari itu kayak ada itu biasa Bu, masker yang kayak bikin susah sekali kayak bernafas, apalagi kalau bikin sesak, apalagi kalau kita juga sudah kayak punya penyakit asma begitu, lah itu pasti tidak bagus sekali. Usahakan jangan ya Bu. Terus kalau bisa juga itu jangan berbagi masker dengan orang lain. Intinya itu Bu, masker tak tidak boleh misalnya kita pakai masker tak ini terus besoknya dipakai sama adik tak, dan dipakai sama anak tak, begitu tidak boleh itu Bu. Ya. Baik Bu, sekarang kan tadi sudah saya jelaskan juga, sudah saya peragakan juga bagaimana kalau kita peragakan lagi itu cara memakai masker, melepas dan membuangnya juga. Mungkin bisa untuk peragakan. Itu dia Bu, yang dipegang itu Bu, ini ya pengaitnya ya, terus dipasang ya Bu. Nah dipasang. Nah seperti yang saya bilang Bu, pastikan ini di bagian hidungnya itu Bu dikasih bagus Bu, biar tidak ada yang longgar. Di bagian dagunya juga Bu ya, biar tidak ada yang longgar. Nah untuk melepaskannya itu Bu, yang dipegang itu Bu hanya pengaitnya saja. Di pengaitnya usahakan jangan dipegang ini ya Bu, pengaitnya dilepas, kasih jauh ya, pelan-pelan. Nah untuk maskernya ini sendiri Bu, kalau untuk penyimpanan masker kainnya itu Bu, kalau misalnya kan sudah 4 jam kita pakai, sedangkan kita itu berada di luar, nah masker kainnya itu Bu bisa disimpan di dalam plastik. Nanti dia itu disimpan tersendiri dalam plastik, terus bisa disimpan di tasnya Ibu. Setelah nanti pulang baru bisa dicuci lagi, baru jemur. Kenapa demikian Bu? Karena masker itu kan sudah kita pakai. Nah ditakutkannya Bu, apabila banyak debu atau virus-virus atau apa yang ada di maskernya itu nanti untuk terhindar dari barang-barang yang ada di tasnya Ibu, makanya disimpan di dalam plastik. Nah sedangkan untuk masker bedahnya sendiri itu Bu, kalau bisa mungkin Ibu peragakan yang seperti yang saya ajarkan tadi Bu, yang di depannya itu ini ya Bu, yang berwarna, terus stripnya bagian atas, yang dipegang itu hanya pengaitnya. Tapi sebelumnya itu Bu, pastikan cuci tangan. Nah setelah itu dipasang, terus pastikan Bu bagian hidungnya itu Bu ini Bu dipaskan gini ya dipaskan. Terus bagian dagunya juga ini. Nah kurang lebih seperti itu Bu. Terus untuk melepaskannya sama Bu, yang dipegang itu pengaitnya dilepas, dijauhkan. Nah untuk masker ini kan karena sekali pakai dia tuh langsung dibuang di tempat sampah Bu. Nah setelah itu baru kita cuci tangan lagi.
intinya itu Bu, sebelum dan setelah memakai masker itu harus cuci tangan, biar itu misalnya nih Bu, kalau misalnya kita tidak sengaja memegang mungkin bagian sininya masker, nah itu Bu bisa berpindah mikroorganisme dari masker itu ke tangan kita. Nah, untuk menghindari itu kita harus sering cuci tangan. Nah, setelah itu ada video yang mau saya perlihatkan Bu, untuk mungkin bisa menambah lagi pengetahuan. Nah, bagaimana Bu setelah menonton videonya? Apakah sudah lebih tahu lagi terkait masker? Ya baik Bu, setelah saya menonton video yang Ibu perlihatkan tadi, saya jadi tahu cara-caranya memakai masker, melepas masker. Nah, baik sekali Bu. Nah, kan tadi kita juga sudah diskusi nih Bu, sudah berbagi cerita terkait tentang masker. Nah, mungkin ada yang Ibu ingin tanyakan atau bagaimana Bu? Ya Bu, baik, saya akan bertanya, kan ada beberapa jenis masker kan Bu yang di sekitar kita. Kira-kira yang paling disarankan untuk kita pakai itu masker apa Bu? Yang disarankan untuk masyarakat ya Bu? Iya, untuk masyarakat umum. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi kan tuh ada 2 jenis yang kayak ini Bu, masker kain sama masker bedah. Nah, kalau misalnya Ibu itu sehat-sehat saja Bu, tidak ada flu atau batuk atau apa, menggunakan masker kain itu sudah cukup sebenarnya Bu, sudah sangat cukup menggunakan masker kain. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi tuh, usahakan masker kainnya itu yang 3 lapis Bu, yang 3 lapis, biar tingkat filtrasinya tuh jadi makin bagus. Nah, kalau misalnya Ibu misalnya sedang sakit nih, sedang flu atau sedang batuk Pak, atau bersin begitu Bu, Ibu bisa menggunakan masker ini Bu untuk keluar rumah. Mungkin hanya itu saja Bu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, Ibu tahu tidak apa itu masker? Masker itu yang kita gunakan untuk melindungi diri kita pada saat keluar rumah, guna mencegah paparan virus-virus yang ada di luar. Ya, betul sih apa Ibu bilang. Kalau jenis-jenis masker Bu, Ibu tahu? Jenis-jenis masker itu kayak masker kain, masker bedah, atau masker respirator N95. Ya, betul sekali Bu. Nah, tadi kan sudah ada 3 jenis masker. Nah, Ibu tahu tidak siapa-siapa saja yang boleh menggunakan masker tersebut? Yang pertama itu masker kain. Masker kain itu diperuntukkan untuk masyarakat umum atau orang-orang sehat. Yang kedua itu masker bedah. Masker bedah itu untuk orang-orang kesehatan seperti dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit. Terus yang ketiga itu respirator N95. Itu digunakan untuk dokter atau orang-orang yang berkontak langsung dengan pasien-pasien yang sakit. Betul sekali Bu. Nah, bisa Ibu perhatikan ulang terkait penggunaan maskernya tadi Bu, yang masker kain? Ya. Usahakan kita memegang pengaitnya saja, kita jangan memegang bagian depan masker. Kemudian pasang. Kita pastikan agar tidak ada celah baik di hidung maupun di dagu. Ya, Untuk melepasnya kita memegang pengaitnya dan jangan memegang bagian depannya. Seperti ini. Masker kain kita simpan di plastik untuk jika sampai di rumah kita bisa langsung cuci. Nah, betul sekali Bu. Kalau terkait hal-hal yang perlu dihindari dalam penggunaan masker, bisa mungkin Ibu jelaskan? Yang saya ketahui itu yang pertama, kita itu tidak boleh memakai masker yang terlihat rusak. Terus menghindari memakai masker di bawah hidung. Ya. Ada dirasakan yang pakai di bawah hidung. Terus yang ketiga itu kita tidak boleh berbagi masker kita dengan orang lain. Ya, oke. Terus yang terakhir itu jangan menggunakan masker yang membuat kita sulit untuk bernapas. Nah, betul sekali apa yang Ibu bilang. Wah, jadi tertambah lagi ya Bu pengetahuannya. Iya Bu. Nah, karena sudah selesai, nah ini saya ada leaflet yang mungkin bisa Ibu baca. Nah, di dalam itu tersedia kayak materi tentang menggunakan masker, seperti yang saya jelaskan tadi, hal yang perlu dihindari, cara memakai masker, sama jenis masker itu tersedia. Mungkin bisa Ibu baca lagi, atau mungkin ada mungkin bisa Ibu ingin jelaskan kepada keluarga Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih sudah memperhatikan dari awal tadi sampai sekarang. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.